Ada yang berkarat langsung kita potong aja. Punya sampling beberapa pohon aja sering kita memotongnya seperti ini. Biar terus percepatan tumbuhnya tunas dan bunga. Potong saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Bang Gus. Untuk para sahabat yang menyimak unggahan video saya dan selalu mendukung channel Bang Gus, saya haturkan banyak-banyak terima kasih. Dan semoga sahabat semuanya sukses selalu dan sukses semuanya, dilancarkan segala urusan dan rezekinya. Amin. Baiklah sahabat semuanya, agar tutorial saya melengkapi, jadi seperti pohon jeruk ini belum pernah berbunga. Nah, ini adalah daun menguning. Daun menguning di sini saya artikan sebagai puncak siklus fase masa pertumbuhan vegetatif. Jadi daun menguning ini adalah sebagai pengganti dari daun yang lama, akhirnya akan tumbuh tunas-tunas. Jadi ini tumbuh tunas-tunas baru, kawan. Tentu tunas-tunas baru ini suatu saat kita pun harus menatanya, karena ini kita sering pruning. Nah, ini daun-daun menguning. Daun-daun menguning seperti ini bisa kita petik, bisa kita rempes seperti ini, bisa kita dahului. Jadi daun menguning itu sering-sering saya ulang, itu adalah puncak siklus fase vegetatif, di mana pertumbuhan tumbuhan itu akan mengalami pergantian tunas atau pergantian daun. Nah, inilah segi positif dari daun menguning yang terjadi lazim pada umumnya tanaman seperti kedondong, jambu air, kelengkeng dan lain-lain, juga pohon jeruk seperti ini. Jadi untuk daun menguning tidak selalu harus dari fase vegetatif menuju generatif. Jadi kadang-kadang cuma untuk pergantian dari daun-daun yang lama akan tergantikan daun yang baru, akhirnya daun yang lama itu menguning lebih dahulu. Nah, ini adalah salah satu contoh bahwa daun menguning adalah puncak siklus fase pertumbuhan vegetatif. Juga bisa sebagai siklus fase dari vegetatif menuju generatif. Itu adalah sisi positif daun menguning. Dan kita tidak membicarakan sisi negatifnya. Tentu saja kalau daun menguning sisi negatifnya akan mati. Nah, itu tidak kita tutorialkan, belum kita tutorialkan di sini. Juga kita simak, kawan, tumbuhan saya yang lain. Ini adalah pohon buah naga. Kita perhatikan teksturnya. Nah, seperti ini, kawan. Kita biasa menggunakan media batu, media tanah campur-campur seperti ini, kita letakkan di lantai begitu saja. Ini kita letakkan di lantai begitu saja, kita samping-samping kita tutup. Nah, kita tutup genting-genting ini bertujuan agar ini selalu lembab. Kalau ini sudah lembab, akhirnya sekitaran kan tumbuh tumbuhan lumut. Jadi ini adalah cor semen. Ketika tumbuhan seperti buah naga ini kita letakkan di lantai, akhirnya akar-akarnya menembus dan sekitaran karena lembab tumbuh lumut-lumut dan ini sangat subur. Tetapi walaupun ini tidak sebaik seperti rawatan-rawatan yang memang difokuskan pada tumbuhan buah naga. Nah, kita itu kan hanya sekedar hobi dan kita sering melakukan ini tuh karena di samping kita senang akan buahnya, maksud saya tuh kepuasan akan buahnya bisa berbuah. Juga ini kita gunakan untuk pupuk hijau daun karena ini termasuk tumbuhan lunak. Kita potongi seperti ini, biasa kita melakukannya. Harus hati-hati terhadap duri.
duri dari segala tumbuhan lunak. Jadi kita potong seperti ini. Nah, kita habisi saja. Ini kita manfaatkan untuk pupuk hijau daun. Ini sangat bagus. Jadi keperluan kita menanam seperti tumbuhan buah naga di dalam pot, walaupun dengan media tanah, media batu, kita letakkan, akhirnya juga bisa berbunga dan berbuah. Walaupun tidak sebanyak dengan rekan-rekan yang punya fokus untuk merawat buah naga, diambil buahnya. Kita tidak hanya sekedar hobi. Nah, ini buahnya. Kita perhatikan dari sini, kawan. Nah, seperti ini buahnya, kawan, walaupun cuma satu. Jadi kita sisakan berapa ranting, berapa cabang. Ini cuma 2 cabang, ini satu sudah tumbuh buah. Nah, yang lebih penting daripada ini semuanya, saya akan mengulang kembali tutorial saya, cara untuk menggunakan atau teknik untuk mengiris, menghilangkan duri-duri dari tumbuhan lunak ini. Dan ini kalau tidak kita sering tutorialkan, kadang-kadang ini bisa berbahaya untuk tangan yang alergi, karena segala tumbuhan lunak ini yang berbahaya itu adalah durinya. Nah, kita harus sangat hati-hati terhadap durinya. Akan coba kita geser sedikit. Ini lokasinya memang sempit. Kita taruh sini, kawan. Seperti tutorial saya yang telah lalu, bahwasanya tumbuhan berduri itu, terutama tumbuhan dari tumbuhan lunak yang kelihatannya itu mudah sekali, tetapi kalau kita tuh punya tangan yang alergi, kena durinya seperti ini tuh bisa berbahaya, bisa gatal dan akhirnya bisa alergi. Nah, caranya seperti ini, kawan. Kita hilangkan seperti ini. Nah, durinya kita iris saja, kita hilangkan, kita kumpulkan. Saya anjurkan untuk sahabat saya semuanya, bila menggunakan ini untuk pupuk, sebelum kita iris harus pakai kaos tangan. Kalau bagus ini ya sudah biasa. Di samping getahnya ini gatal, ini juga durinya itu sangat berbahaya, termasuk lidah buaya. Bagi sahabat semuanya yang alergi terhadap duri-duri tumbuhan lunak itu sangat berbahaya, bisa gatal dan bisa bengkak. Nah, seperti ini, kawan. Kita iris-iris seperti ini. Nah, kemudian mudah sekali. Nah, kita mengirisnya kembali, ulang seperti ini. Nah, seperti ini. Karena video saya ketika saya memberikan tutorial cara untuk menggunakan tumbuhan lunak seperti tumbuhan buah naga ini agak kurang jelas dan buram. Sekarang saya ulang kembali. Semoga ini semakin jelas dan betul-betul bermanfaat. Dan saya selalu mengingatkan untuk menggunakan tumbuhan lunak itu memang kelihatannya sepele, tapi hati-hati terhadap durinya. Segala tumbuhan lunak yang kelihatannya itu sangat lunak itu harus berhati-hati, kawan. Nah, kita kumpulkan kecil-kecil, kita iris kecil-kecil seperti ini, dan kita tidak usah memprosesnya kembali karena posisi kita itu langsung menggunakan pupuk hijau daun untuk tanaman kita. Jadi agar sahabat semuanya itu tidak diributkan,
Maksud saya itu untuk menanam itu memulai untuk bertanam adalah hal yang paling terbaik. Dan kita seperti ini pun sudah bisa melakukannya. Jadi sebelum bertanam harus memproses pupuk hijau daun ini untuk menjadi kompos. Lain-lain itu bisa kita tutorialkan belakangan, tetapi sekarang lebih mudahnya saja ketika sahabat semuanya tuh mulai bertanam tumbuhan apapun di pot, itu kita langsung bisa gunakan pupuk hijau daun seperti ini dari tumbuhan lunak, baik itu lidah buaya, tumbuhan buah naga seperti ini yang bisa berbuah, juga kita bisa memanfaatkan ranting-rantingnya atau tangkai-tangkainya untuk pupuk hijau daun, juga tumbuhan sayur-sayuran. Baiklah sahabat semuanya, semoga tutorial saya ini bermanfaat, dan mari kita semangat untuk bertanam. Betapa pentingnya pupuk kompos langsung dari hijau daun untuk media tanam di pot, sebab dengan pupuk hijau daun itu akan cepat sekali media tanam, yaitu media tanam tanah itu akan berkolaborasi, langsung berinteraksi dengan mikroba tanah, juga tateng tanah, akhirnya membuat tanah itu gembur, cukup hara dan cukup oksigen. Karena tanah itu gembur akan membantu oksigen itu akan lebih cepat lagi untuk keperluan tumbuh-tumbuhan di dalam media tanam. Kita bisa memperhatikan sama-sama asap sedang membakar sampah, dan situasi seperti ini tentu sangat baik sekali karena jarang di lahan yang sempit, di perumahan yang sempit, tapi asap dan apinya itu terjaga dengan baik. Nampak seperti indah kawan pagi-pagi seperti ini. Baiklah kawan, kita tinggalkan indahnya asap di sini dan kita lanjutkan tutorial saya kembali. Kita sekarang lanjut ke tanaman saya di pot yang teknik terasiring. Nah, ada 3 tanaman. Sahabat semuanya yang menyimak unggahan video saya sebelumnya tentu sudah memahami. Nah, ini yang kita fokuskan sekarang pada tumbuhan jambu air di antara 3 tanaman ini. Karena yang pohon tin ini sudah berbunga, jadi sekarang kita tinggal fokuskan kepada 1 pohon belimbingnya belum, yang untuk 1 pot 3 tanaman ini. Kemudian jambu air. Nah, jambu air ini karena medianya terlalu sempit di dalam pot seperti ini, 1 pot ukuran berapa ini ya, lupa saya berapa, sekitar 40 atau 35 ini untuk 3 tanaman. Tentu kita harus punya inspiratif di sini, walaupun inspiratif saya ini tidak paten. Sahabat semuanya itu bisa melakukan inspiratif lain jika melakukan teknik terasiring. Nah, ini jambu air kita perhatikan itu sudah terlalu panjang. Jadi yang ranting merunduk ke bawah kita sementara biarkan. Nah, yang panjang yang 90 derajat seperti ini kita perhatikan. Nah, ini 90 kita potong. Ini adalah hanya spekulasi kawan. Jadi ini bukan teknik yang paten. Agar ini seimbang, kita potong saja seperti ini. Nah, biar pendek seperti ini. Juga demikian yang sebelah ini. Kelihatannya menjulur ke atas, kita potong aja seperti ini. Jadi ini kebiasaan saya saja. Jadi ini bukan sebuah teknik yang paten, akhirnya kalau kita seperti ini kan terus bisa berbuah dan sebagainya. Tidak seperti itu hanya untuk keseimbangan. Kalaupun toh ini nantinya setelah kita potong dan berbunga, itu adalah bisa faktor karena dipotong, juga bisa faktor karena kebetulan sudah waktunya berbunga. Kita tinggal menunggu pohon jambu air dan pohon belimbing itu segera berbunga. Jadi kita punya 1 pot tanaman bisa berbunga semuanya, 3 macam tanaman. Jadi sahabat saya semuanya, saya telah memberikan sedikit
3 tutorial, yaitu yang pertama bukti daun menguning pada tumbuhan jeruk itu sebagai puncak siklus fase, sebagai pengganti daun-daun yang lama. Jadi daun yang lama itu menguning sebagai pengganti untuk munculnya daun-daun yang baru, maksud saya. Yang kedua, manfaat dari tumbuhan naga ini. Walaupun buahnya cuma satu, tapi kan kita tuh puas ada satu buah. Kemudian ranting-ranting ini kita sering potong, kita gunakan untuk pupuk hijau daun. Nah, ini sangat bagus dan sangat subur. Dan saya memberikan tutorial untuk hati-hati terhadap tumbuhan ini karena berduri. Bagi sahabat semuanya yang kira-kira punya tangan yang alergi, bisa gunakan kaos tangan dan diambil durinya seperti tutorial saya tadi. Itu tutorial saya yang kedua. Yang ketiga, jambu yang berada di teknik terasiring ini, karena mengingat medianya yang tidak seberapa luas, ada 3 tanaman, dan inspirasi kita agar pohon jambu air ini cepat baik, cepat berbunga, kita potong. Itu hanya inspiratif kita, dan kita melakukannya akan terus-menerus seperti itu, dan kita selalu merawatnya dengan air yang cukup, dengan pupuk hijau daun, dan kita kontrol dengan NPK 1616, dan kalau ada kita siram dengan tumbuhan lumut, baik kita pupuk lumut darat atau lumut air. Baiklah sahabat semuanya, demikianlah tutorial saya, semoga bermanfaat. Karena situasi dan kondisi kita berada di lantai 1 seperti ini, tentu semuanya berjalan seimbang. Tanaman-tanaman di pot, baik satu pot yang satu tanaman atau lebih dari satu tanaman. Akhirul kata saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.